saudari Dina, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Cyber Counseling 2025 dengan tema inovasi serta etika dalam praktik konseling dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, saya Putri Fitriah. Dan saya Hari Afrian. Kami selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami membacakan susun acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, doa. Acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Salatiga. Siapkan. Keluar. Ya tahu, ya tahu dia ilahi. Pelopor sains,
teknologi dan seni, maju dalam prestasi, dalam budi, menjunjung tinggi martabat insani. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Cyber Counseling 2025 kepada Saudari Dina Fitriana. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Bapak Dr. Wahidin MPD, karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada forum kali ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abi Faizatur Rahman Prabawa MPD yang telah siap dan mampu memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara ini. Dan saya ucapkan banyak permohonan maaf apabila dalam kepanitiaan saya begitu banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan saya ucapkan terima kasih karena telah mau bergabung dan men- mendapatkan ilmu dari Bapak Abi, dan semoga saja setiap ilmu yang beliau berikan kepada kita nantinya kita dapat mengimplementasikan ilmu tersebut agar senantiasa menjadi amal jariah Pak, bagi kita semuanya. Tak lupa juga saya ucapkan permohonan maaf apabila nanti banyak kekeliruan atau kendala lainnya, karena saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Dan semoga saja harapan saya webinar kali ini berjalan dengan lancar. Kira berdirinya saya di sini tidak lama-lama, dan saya mohon Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam mengucapkan permohonan maaf dan lain sebagainya apabila nanti banyak kendala. Menurut saya, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Salatiga, Bapak Dr. Wahidin MPD. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, pemateri dalam kegiatan webinar Cybercounseling ini, Bapak Kandidat Doktor Abi Faizar Rahman Prabawa MPD, seluruh pengurus HMS BKPI UIN Salatiga tahun 2025, serta panitia penyelenggara kegiatan webinar Cybercounseling ini. Tak lupa kepada seluruh peserta yang berbahagia yang bisa bergabung dalam acara webinar hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan ke Ilahi Robbi atas perkenanannya hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama tentang cybercounseling. Kesempatan ini, anugerah ini adalah anugerah yang luar biasa di tengah kesibukan kita masing-masing yang hari Sabtu biasanya digunakan untuk weekend atau libur, tapi hari ini kita mendapat izin Allah untuk belajar dari pakar cybercounseling yaitu Bapak Abi Faizar Rahman Prabawa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita, sebagai panutan kita bersama. Teman-teman, rekan-rekan yang kami banggakan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kaitannya dengan kegiatan hari ini. Saya mengapresiasi kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh HMPS BKPI ketika dalam kondisi yang semuanya menuntut efisiensi, tetapi hari ini HMPS BKPI menghadirkan satu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu kegiatan webinar. Tentu efisiensi tidak akan berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas keilmuan, pengembangan kegiatan-kegiatan akademik, karena bisa kita lakukan dengan cara webinar. Ketika nggak bisa kegiatan secara luring atau secara tatap muka langsung, maka kita bisa menyelenggarakan kegiatan akademik pengembangan keilmuan yang lainnya menggunakan konsep webinar. Ini saya mengapresiasi kepada HMPS BKPI maupun panitia penyelenggara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini eranya adalah era keterbukaan, era digitalisasi, dan era cyber counseling. Maka semuanya ketika kita dalam konteks layanan konseling secara tatap muka itu ada hambatan, ada kendala, maka kita bisa melakukan konseling melalui cyber, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Abi. Pak Abi sudah mempunyai produk cyber counseling baik yang online maupun yang dan lain sebagainya, itu nanti bisa dikembangkan atau disampaikan bagaimana konsepnya sehingga nanti teman-teman dari HMPS BKPI, teman-teman dari praktisi BK ataupun yang lain bisa belajar kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan cyber counseling dalam dunia counseling, baik itu untuk layanan bimbingan maupun untuk layanan counseling. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa ya tentu karena dunia mengalami perubahan, semua kita juga harus berubah, termasuk dalam hal layanan konseling yang kita lakukan. Ketika dulu mungkin eranya masih menggunakan telepati tanpa ketemu orangnya bisa nyambung rasa. Tapi sekarang telepatinya ya melalui dunia maya, melalui internet. Orang bisa menatap wajah secara langsung. Orang bisa berkomunikasi secara langsung. Kalau dulu mungkin nenek moyang kita telepatinya tidak ketemu langsung tapi menggunakan indera keenam. Menggunakan telepati intuisi. Tetapi kita sudah dibantu oleh teknologi. Intuisinya disambungkan dengan internet.
kita bisa menatap wajah orangnya atau berpesan melalui meninggalkan pesan apa yang bisa kita lakukan. Itu telepati yang bisa kita lakukan di dunia modern saat ini. Nggak menuntut banyak kemampuan batin, tetapi menuntut banyak kemampuan skill kuota internet dan yang lain sebagainya. Itu. Kemudian terakhir yang saya sampaikan, selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan nanti dari webinar cybercounseling ini, teman-teman memiliki skill kaitannya dengan bagaimana melaksanakan cybercounseling sehingga nanti kita akan memperluas jaringan kita, memperluas kesempatan kita untuk memberikan layanan, memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Siapa? Ya para konseli atau peserta didik yang kita dampingi. Akhirnya secara resmi kegiatan ini kita buka dengan baca Ummul Kitab, mudah-mudahan membawakan manfaat untuk kita semua yang hadir dan juga membawa manfaat secara lembaga baik itu prodi BKPI maupun secara institusi. Ala hadani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada narasumber, panitia, dan peserta yang hadir dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudari Faliza Aulia Patarani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, hidayah, dan kemudahan yang Engkau berikan sehingga acara webinar Cyber Council ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Allah, kami memohon semoga ilmu yang telah kami dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan dan pemahaman kami, serta menjadi bekal dalam kehidupan dan profesi kami kelak. Bimbinglah kami agar dapat mengamalkan ilmu ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan demi kebaikan diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, jika dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon ampunilah kami. Berikanlah keberkahan kepada para pemateri, panitia, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Jadikanlah pertemuan ini sebagai bagian dari upaya kami dalam mencari ridho-Mu dan menebarkan kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir, penutup. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian seluruh hadirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman langsung aja ya ke acara yang intinya ya Kak Hari ya. Betul sekali. Ini acara yang sangat ditunggu. Acara yang pastinya keren, tapi sebelum itu kita nyapa teman-teman di rumah dulu gimana Kak? Ya, boleh. Kita mulai ya. Iya. Aduh. Apa Kak? Selamat pagi dulu nggak sih? Selamat pagi ya. Iya.
Kalau kita bilang selamat pagi, semuanya. Bilang pagi gitu. Kalau Boleh. selamat siang, siang-siang gitu ya. Ya. Kita kan sekarang pagi, boleh pagi dulu kan. Iya. Boleh. Sok mulai ya. Semuanya selamat pagi. Bisa di off kan? On kan ya. Selamat pagi semuanya. Masih semangat. Pagi. Oke. Selamat siang semuanya. Ya. Siang. Oke, langsung aja ya ke acara intinya, nggak usah lama-lama. Eh, ngomongin acara ini, webinar kali ini, temanya apa sih Kak Hari? Kita mengambil tema yaitu inovasi serta etika dalam praktik cyber counseling. Ya, Kak. Keren ya Kak ya. Keren banget itu, Kak. Ini udah keren, acaranya udah keren, temanya keren. Ini kita mau nyapa kakak moderator yang nggak kalah keren, yang nggak kalah cantik, datang jauh-jauh dari Bekasi ya Kak ya? Bekasi, betul sekali. Keren sekali. Mungkin Kak ada kata pepatah ya, Iya. yang dimana kita belum kenal itu tak kenal maka tak sayang. Iya. Maka dari itu kita boleh kenalan dulu nggak sih siapa itu moderatornya? Iya. Langsung aja kita nggak usah lama-lama ya Kak Hari, kita bacakan kurikulum kiat dari kakak moderator kita. Nama lengkap Kakak Zahra Nabila Rastanti. Wow, namanya sangat keren, cantik seperti kakaknya ya, Masya Allah Masya banget. Allah. Lalu tanggal lahir Boyolali 5 November 2006. Kalau kakaknya ulang tahun mungkin ada yang mau ngasih surprise atau Boleh banget. boleh banget ya Kak ya. Lalu jenis kelamin perempuan. Untuk email nabilazahra69@gmail.com. Untuk nomor telepon nanti kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan sama kakak moderator bisa menghubungi yaitu 0857 3333 6461. Untuk agamanya Islam ya pastinya. Riwayat pendidikan SD Kali Abang Tengah 5, SMP Darussalam, dan MA Futuhiyah. Untuk pengalaman dari Kak Zahra itu keren sekali, yaitu HMPS BKPI periode 2025 Divisi PBM, Wakil Ketua IPPNU SMP Darussalam, dan anggota Dewan Penggalang Pramuka. Keren sekali Kak Hari, Keren keren. sekali. Mungkin langsung saja ya, Ya. kami serahkan kepada Kakak Jara. Tapi sebelum itu kami akan kembali setelah pemateri berikut ini. Silakan Kak Jara. Baik teman-teman, terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan saya waktu saya bisa di webinar pada pagi hari ini nih. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Kayak tadi yang Master of Ceremony bilang, tak kenal maka tak sayang nih. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Rastanti. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar Cyber Counseling 2025 pada pagi hari ini. Nah, eh, gimana nih teman-teman kabarnya? Pasti bagus dan baik banget kan? Apalagi nih teman-teman nih habis liburan dan habis lebaran juga tambah semangatnya, apalagi THR-nya juga ini pasti pada cair kan, pastinya dong. Terus THR-nya itu ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, dan ada juga yang nggak dapat. Yang nggak dapat itu pasti karena sudah dewasa. Tapi justru yang sudah dewasa itu malah kebutuhannya makin banyak ya. Tapi nggak apa-apa, yang nggak dapat ini, insya Allah nih tahun besok ya bukan yang nggak dapat aja, yang nggak dapat, yang THR-nya sedikit atau yang THR-nya banyak, insya Allah nih, insya Allah tahun depan atau Lebaran yang akan datang itu kalian nanti bakal dapat banyak, amin. Jadi kalian nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Terus sebelum saya sebelum saya masuk ke acara yang paling inti atau sebelum memasuki acara yang paling inti nih dari pemateri kita yang sangat-sangat luar biasa, saya akan menjelaskan sedikit saja teman-teman, nggak usah banyak, sedikit saja kok. Jadi tema ini itu sangat relevan karena mengingat
kita pesatnya perkembangan teknologi di masa kini. Nah, jadi cyber counseling, jadi pesatnya perkembangan teknologi ini juga sangat mempengaruhi dalam aspek kehidupan, termasuk di bidang konseling. Nah, cyber counseling atau konseling online ini menjadi pilihan yang paling utama kepada individu atau teman-teman yang sangat membutuhkan bantuan psikologis, tetapi tidak secara tatap muka atau secara daring. Nah, di Indonesia juga sudah banyak ya fenomena atau bukti nyatanya yang seperti ini. Jadi, cyber counseling juga itu bisa membantu individu atau teman-teman yang susah mendapatkan bantuan psikologis atau dorongan kesehatan mental atau emosionalnya gitu karena keterbatasan jangka atau waktu. Nah, jadi cyber counseling ini menjadi wadah untuk mempermudah dengan cara yang praktis dan mudah gitu. Nah, segitu saja yang saya sampaikan nih. Nanti akan disebarluaskan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Nah, pemateri kita ini, beliau itu dosen UIN Salatiga ya teman-teman. Dosen UIN Salatiga. Beliau ini juga sedang menempuh pendidikan S3-nya di Universitas Negeri Malang. Nah, sangat luar biasa kan? Itu aja sudah melatar belakangi betapa luar biasanya beliau nih. Sebelum sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pada webinar pagi hari ini. Nama Abi Faizar Rohman Prabowo, SPD MPD. Riwayat pendidikan beliau itu S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Beliau mengajar di bidang konseling kelompok, pendidikan dan teknik konseling, asesmen asesmen non-tes. Terus beliau juga tentunya banyak sekali penghargaannya atau karya-karyanya ya. Kalau disebutkan karyanya atau penghargaannya nanti bisa sampai subuh, soalnya banyak sekali. Jadi kita sebutkan sedikit saja atau yang paling intinya saja ya, beberapa saja, tidak semua. Yang pertama itu ada konseling online, konsep dan strategi layanan bimbingan dan konseling di era digital. Terus yang kedua itu Brave Compassion, fokus konseling untuk meningkatkan karakter welas asih siswa. Dan yang ketiga, asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling mengenal lebih dekat karakteristik individu. Nah, tiga-tiganya itu buku ya teman-teman. Terus eh, teman-teman yang ingin sharing-sharing atau lebih dekat atau mau memperluas pikirannya kepada Pak Abi atau juga boleh yang mau halal bihalal minta THR-nya ke Pak Abi juga boleh tentunya. Saya akan membacakan media sosialnya Pak Abi nih. Teman-teman mohon dicatat ya. Email beliau abiprabowo@winsalatiga.ac.id. Terus nomor handphone beliau 0857 5501 1720. Wah, itu CV-nya sudah sangat keren sekali. Tentunya juga Pak Abi sudah menyiapkan materi dari jauh-jauh hari dan Pak Abi juga sudah meluangkan waktunya di kesibukan-kesibukan pada hari ini atau akhir-akhir ini nih. Jadi langsung saja kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Pak Abi. Baik Pak Abi bisa langsung dilanjut. Siap, terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materinya, apakah suara saya sudah terdengar jelas Mbak Zahra? Jelas sekali, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelum saya mulai,
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, tentunya HMPS BKPI yang telah menyelenggarakan acara di pagi hari ini, webinar Cyber Counseling. Tentu juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Biasanya di hari weekend, di hari Sabtu atau Minggu, kita gunakan untuk ya melepas penat begitu ya, healing-healing, tetapi hari ini teman-teman menyempatkan waktu untuk bersama-sama, tidak hanya healing tetapi juga apa namanya sharing ilmu begitu. Nah, insya Allah apapun yang kita lakukan hari ini di pagi hari ini ya sedikit banyak membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, saya ingin menyapa teman-teman dahulu. Nanti saya ada pantun, mohon dijawab dengan cakep-cakep ya. Ya, saya mulai pantunnya. Ubur-ubur ikan lele. Ya, selamat pagi adik-adik dan para siapa ini? Mbak Yu dan Le. Baik, teman-teman sekalian, saya izin untuk share screen dulu mengenai materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Oke, Mbak Zahra, apakah tampilan saya sudah nampak dengan jelas? Oh, jelas Pak Abi. Oke, sip. Oke, suara oke, layar oke. Nah, sekarang saya mulai untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Ini saya anggap teman-teman karena memang hari ini kita posisinya sama-sama belajar ya. Teman-teman juga menempuh kuliah. Saya saat ini juga sedang kuliah begitu. Jadi sama-sama mahasiswa. Kita sharing hari ini. Oke, teman-teman sekalian, tema yang diusung hari ini yang disampaikan oleh panitia yaitu adalah cyber counseling. Nah, hari ini saya ingin memberikan sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan yang saya miliki selama saya berkecimpung dan mendalami cyber counseling ini mulai dari tahun 2013 tepatnya. Jadi di tahun 2013 saya sudah mulai untuk mendalami cyber counseling begitu. Nah, hari ini temanya adalah inovasi dan etika dalam praktik cyber counseling. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara atau mendiskusikan mengenai cyber counseling, sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Komunikasi, terus kemudian beberapa teknologi yang pernah kita gunakan di dalam perkuliahan kita ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pun kita menggunakan media teknologi. Dan teknologi itu kemudian kita adaptasi, coba kita gunakan di dalam layanan konseling. Nah, sehingga itu ada istilah namanya cyber counseling. Ya, seperti yang pernah kita ketahui bersama begitu ya, bahwa di dalam era teknologi ini, di era digital ini, kita semuanya terbantu dengan adanya kecanggihan teknologi. Dengan adanya kemutahiran teknologi, kita dimudahkan di dalam setiap sore, hujan-hujan, di kos, lapar gitu ya. Kemudian kita pengen ngemil, kita pengen beli makanan. Nah, kalau kita mager, kita bisa belanja lewat online yang disebut dengan e-shop misalnya kayak gitu. Atau e-shopping ya, kira-kira begitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh manfaatkan ya, teknologi itu di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, mengapa perlu ada sebuah inovasi di dalam layanan konseling? Nah, ini jawabannya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah mengapa kita harus berinovasi, karena memang yang pertama adalah adanya perubahan tren sosial. Nah, ini paling penting ini, teman-teman. Kalau dulu, teman-teman, kita bisa lihat ya, mungkin di generasi saya atau di generasi di atas saya, itu kalau misalnya berinteraksi dengan orang lain, ya cukup modal kita itu adalah mulut gitu ya. Cukup mulut. Kita bisa berinteraksi, misalnya kita
sedang berpergian katakanlah menggunakan moda transportasi. Ambil contoh kita naik kereta atau naik bus waktu kita mudik katakanlah kayak gitu ya. Nah, biasa kita untuk melepaskan penat ketika mudik gitu ya di kemacetan, pasti yang kita lakukan waktu zaman saya atau atas saya itu adalah ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sudah sangat cukup untuk melepaskan penat. Tetapi berbeda dengan kita hari ini. Kita ketika di dalam situasi yang kanan kiri kita ada orang lain, bahkan kita sampai tidak tahu kalau di samping kiri kanan kita ada orang lain. Kenapa? Karena kita sibuk dengan gadget kita, karena kita sibuk dengan gawe kita. Kita lebih menyukai interaksi itu melalui media sosial. Itu lebih asik hari ini. Nah, juga tidak boleh sampai down to date gitu ya. Kita harus up to date. Hari ini kita juga perlu menyesuaikan. Oh, kalau di dalam ruang BK hanya ketemu dengan konselor di dalam sebuah ruangan bilik, kita bisa memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi itu untuk melakukan layanan konseling. Kita harus menyesuaikan begitu ya teman-teman sekalian. Beda generasi, beda cara untuk mengkomunikasi gitu ya, atau beda untuk memberikan layanan. Nah, sehingga layanan to face bertemu konselor di dalam ruangan, kita sekarang sudah bisa enjoy menikmati layanan konseling itu menggunakan kecanggihan teknologi melalui video conference. Nah, yang kedua alasannya adalah mengapa kita perlu berinovasi, karena memang kecanggihan dari media komunikasi itu sudah memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara jarak jauh gitu. Nah, itu maka saya menggambar dan kira-kira begitu, kita bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja dengan orang yang berada di belahan bumi manapun ya, sepertinya gitu. Entah besok kalau mungkin ada planet lain gitu yang ada berpenghuninya, kita bisa konselingan di sana teman-teman ya. Nah, itu apa namanya, andai-andai gitu ya, perandaian yang mungkin ya suatu saat mungkin nanti bisa ya, mungkin karena kalau ada misalnya ada orang yang hijrah ke planet Mars mungkin ya gitu, atau tinggal di bumi katakanlah, kan nggak tahu juga kita nanti kecanggihan teknologi semacam apa gitu. Tapi yang jelas begitu teman-teman, jadi ada dua hal yang menjadi alasan mengapa konseling itu perlu ada sebuah inovasi. Nah, sehingga ketika ada kecanggihan teknologi atau perkembangan teknologi itu tidak menjadikan hal itu mubadir gitu ya teman-teman. Jadi ya memang harus kita berdayakan dan memang kita harus memanfaatkan hal itu di dalam layanan kita. Oke, yang selanjutnya, apa sih sebetulnya yang disebut dengan cyber mengetahui, dan beberapa mungkin masih bertanya-tanya apa sih sebetulnya layanan cyber counseling. Nah, layanan cyber counseling itu secara definitif adalah sebuah layanan yang dilakukan secara profesional, diberikan oleh konselor kepada konseli dengan berbantuan media komunikasi elektronik, bisa berbasis teks ataupun berbasis video conference. Nah, ini ada sesuatu gitu ya, sengaja saya bold, sengaja saya bedakan warnanya supaya memang itu menjadi titik poin pembeda antara komunikasi kita dengan komunikasi orang lain di dalam media sosial. Nah, mengapa demikian gitu? Karena teman yang kita lakukan dengan orang lain itu bisa disebut dengan cyber counseling. Ambil contoh nih, teman-teman kan biasanya punya sahabat tuh di ya lain itu pasti punya sahabat-sahabat gitu ya. Nah, kemudian ada salah seorang yang curhat dengan teman-teman karena dia tahu bahwa oh ini Zahra kuliahnya di BKPI nih, pasti curhat kepada Zahra. Dia curhat terus kemudian oleh Zahra direspon. Hal tersebut bisa disebut dengan cyber counseling ya, pertanyaannya gitu. Nah, tentu jawabannya belum tentu gitu ya, belum tentu. Jawabannya belum tentu, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nah, kenapa bisa jadi ya gitu ya? Kenapa bisa jadi ya atau kenapa bisa jadi tidak? Alasannya adalah hal itu dilakukan dengan profesional atau tidak. Nah, gitu. Kata kuncinya di situ. Nah, maksudnya profesional bagaimana? Maksudnya profesional itu adalah satu, komunikasi itu berjalan sesuai dengan prosedur di dalam konseling. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa yang sudah semester 3 atau semester 4 tentu sudah dikenalkan dengan beberapa macam atau beberapa jenis pendekatan konseling yang di dalamnya itu ada prosedur atau langkah-langkah atau biasanya disebut dengan tahapan konseling beserta dengan teknik-teknik spesifik yang ada di dalam sebuah pendekatan konseling itu. Nah,
konselor di dalam cyber counseling itu harus berinteraksi atau berkomunikasi sesuai dengan prosedur. Katakan interaksi itu bersifat profesional dan bisa disebut dengan cyber counseling. Nah, kalau gitu yang lain dengan konseling tatap muka biasa, yakni adalah alat komunikasi yang digunakan itu satu. Nah, alat komunikasi yang digunakan. Kalau tatap muka ya, tapi kalau di dalam cyber counseling tentu kita harus berkomunikasi melalui media berinteraksi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan adalah ya, di setiap pelaksanaan cyber counseling itu setidaknya harus ada 3 keterampilan cyber atau konselor online. Seperti Nah, yang jelas begitu teman-teman. Jadi layanan cyber counseling itu adalah layanan counseling yang bersifat teman-teman. Untuk menyebutkan cyber counseling itu ada yang menyebutnya sebagai e-counseling, ada yang menyebut juga dengan e-terapi. Tetapi bukan terapi-terapi yang ada di klinik-klinik itu ya teman-teman, apa terapi tongfang atau apa itu ya, basisnya ke mental health gitu. Nah, lalu ada yang menyebutnya sebagai web counseling, ada yang menyebut juga dengan counseling internet, ada masih banyak istilah lainnya. Tetapi secara definitif semua istilah itu adalah layanan yang bersifat profesional dengan berbantuan media komunikasi, baik itu berbasis teks ataupun video conference. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan gitu ya, bagaimana sih sebetulnya posisi dari cyber counseling ini di dalam di dalam konseling tatap muka itu sebetulnya posisinya di mana? Apakah cyber counseling itu hendak menggantikan konseling tatap muka? Nah, teman-teman ini kira-kira kalau ditanya gini jawabannya apa teman-teman? Boleh dijawab secara langsung ataupun ditulis di chat. Coba saya pengen tahu. Nah, apakah cyber counseling itu akan menggantikan konseling tatap muka? Jawabannya kira-kira apa? Tidak, Ada. Pak. Oh, ini siapa ini? Mas Wuri ya? Oh, ini siapa yang jawab tadi? Dimas, Pak. Oh, Dimas. Oh ya, Dimas. Ya, jawabannya tidak gitu. Kalau Mas Dimas punya jawaban tidak. Kira-kira kalau ditanya alasannya apa, Mas Dimas gitu, bisa bisa menjelaskan enggak, Mas? Karena konseling tatap muka lebih efisien dan efektif untuk mengkonselingi orang. Oke. Ya, kata Dimas gitu ya. Tidak gitu. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena konseling tatap muka itu lebih efisien katanya gitu ya, atau lebih efektif dibandingkan dengan cyber counseling gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana jawabnya? Kira-kira apakah digantikan atau tetap ada? Ini ada lagi nih yang jawab di kolom chat nih. Ada Vika. Vika jawab tidak. Wah. Zia juga jawab tidak. Rahmawati juga jawab tidak gitu ya. Nah, berarti kalau beberapa orang menjawab tidak gitu ya, nampaknya memang benar gitu ya, jawabannya memang tidak gitu ya teman-teman ya. Apakah Tidak. Iya betul ya, jawabannya tidak. Tadi siapa barusan yang menjawab tidak tadi barusan? Ya, ada seseorang yang menjawab tidak gitu ya. Nah, jawabannya memang tidak teman-teman ya. Absolutely no gitu ya. Atau apa? Tentu tidak gitu ya, sangat tidak, karena memang cyber counseling itu tidak dimaknai sebagai counseling yang baru, tetapi cyber system. Maksudnya delivery system itu apa gitu ya? Delivery system itu adalah sistem pengantar gitu ya, layanan konten teman-teman semuanya. Kalau kita analogikan bahwa cyber counseling itu kalau kita analogikan seperti mobil, seperti sepeda motor, ataupun seperti kendaraan yang bisa kita tumpangi gitu. Nah, sama cyber untuk mengantarkan gitu ya layanan konseling yang akan kita sampaikan. Jika kita sederhanakan bahwa proses pelaksanaan dari cyber counseling itu seperti dengan adanya bantuan IT dan juga perlu kita memperhatikan keterampilan dalam konseling. Nah, kira-kira kalau kita bisa gambarkan ya teman-teman, kalau ada konseling itu tidak ada cyber counseling pun nggak masalah. Tetapi kalau ada cyber counseling itu harus ada konseling tatap muka. Jadi cyber counseling itu hanya sebagai delivery system, sebagai alternatif gitu ya, alternatif
dari konseling tatap muka. Yang utama tetap adalah konseling tatap muka. Tetapi dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka cyber counseling bisa menjadi alternatifnya. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Lalu yang selanjutnya, teman-teman sekalian, kalau di dalam cyber counseling itu jenis-jenisnya ada berapa, Pak? Modanya ada berapa? Modanya ada dua, teman-teman. Ada yang jenisnya asinkronus, ada yang jenisnya sinkronus. Ya, yang membedakan apa? Gitu. Yang membedakan adalah ketika sinkronus itu adalah kita bisa berbicara secara dua arah. Tetapi yang asinkronus ini kita hanya berinteraksi satu arah, teman-teman. Nah, ini saya mulai untuk menjelaskan yang asinkronus dulu. Nah, apa sih contohnya yang interaksi yang satu arah itu? Nah, interaksi yang satu arah itu biasanya komunikasi kita terjeda oleh waktu, teman-teman. Bukan karena trouble perangkat, tetapi memang ya ada jeda gitu. Misalnya apa? Misalnya kita email gitu. Kita konseling menggunakan email. Maka ada jeda waktu untuk membalasnya, itu mungkin bisa nanti atau mungkin bisa besok atau lusa gitu. Itu adalah jenis konseling yang bersifat asinkronus. Contoh lainnya apa, Pak, selain email? Ya, manfaatkan radio dan televisi, teman-teman. Jadi kita kirim surat ke penyiar gitu ya, ke sebuah acara, kemudian tentu ini tidak menggunakan nama sebenarnya ya, teman-teman. Namanya itu telah dianonim gitu, sehingga Mas tahu bahwa yang dibahas itu adalah masalah kita gitu. Dulu pernah ada acara semacam itu. Nah, kemudian teman-teman, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah asinkronus adalah berbeda atau berbanding terbalik dengan yang asinkronus. Kalau asinkronus kita itu komunikasinya terjeda hanya satu arah, berkomunikasi, berinteraksi dua arah. Jadi real time seperti kita hari ini. Kalau hari ini saya sedang berbicara kronos, jadi real time. Hari ini juga kita bisa mendengarkannya. Lalu yang menjadi media-media yang bisa kita gunakan untuk sinkron berbasis teks berupa WhatsApp atau Telegram gitu ya, atau yang lainnya gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan media video call atau video conference seperti yang kita hari ini sedang lakukan menggunakan video call. Kemudian juga ada telepon. Nah, tetapi teman-teman sekalian, dari dua mode ini antara asinkron dengan sinkron, sekarang yang lebih banyak digunakan itu adalah yang sinkron. Kenapa? Karena dinilai gitu ya, mendekati kesamaan dengan konseling yang tatap muka. Jadi kalau konseling tatap muka kita bisa melihat bagaimana orang itu dari atas rambut sampai ujung kaki gitu ya. Karena di situ penuh dengan syarat-syarat gitu ya. Kita selain bisa memahami bahasa verbal, kita juga perlu memahami bahasa non-verbal yang diutarakan oleh konseling kita. Begitu pula dengan cyber counseling yang sinkronus menggunakan video conference. Kita juga bisa mendengarkan dia secara verbal, kita bisa memahami dan memaknai bahasa-bahasa non-verbal yang disampaikan oleh konseling melalui video call atau video conference. Tetapi tantangannya adalah kita hanya bisa melihatnya setengah badan. Itu tidak bisa full seperti layanan tatap muka. Maka nanti tantangan kita adalah kita perlu untuk mengoptimalkan setengah badan dari konseli itu untuk memahami bahasa-bahasa nonverbal yang diisyaratkan oleh konseli kita. Karena itu adalah tugas utama dari seorang konselor. Nah, yang selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui definisinya, kita mengetahui beberapa jenis cyber counselingnya, maka di sela perkembangan cyber counseling nanti, mulai dari yang tahun awal sampai ke depannya seperti apa. Penelitian dari teman-teman semuanya ya. Jadi cyber counseling itu masih sangat berpeluang besar untuk diteliti awali gitu ya, dari tahun 2013 sampai hari ini. Saya juga masih fokus untuk meriset atau meneliti cyber counseling, dan bahkan ini bisa menjadi ide gitu ya, ide untuk teman-teman ikut menyumbangkan gitu ya, menyumbangkan idenya, menyumbangkan pikirannya untuk mengembangkan cyber counseling ke depannya. Kalau saya runut gitu ya dari awal perkembangannya, itu telah diteliti di Amerika itu sejak tahun 60 ini ya, menjadi arwah di sana gitu ya. Belum lahir gitu ya. Saya juga belum lahir teman-teman di tahun 60-an itu. Jadi kita belum rintis cyber counseling.
Awal mula dulu teman-teman, cyber counseling yang dirintis di tahun 60-an itu masih berupa chatbot gitu ya. Chatbot itu kayak apa ya? Kayak Meta atau kayak ChatGPT gitu teman-teman. Jadi adik-adik bisa curhat dengan robot di situ. Dinamai aplikasi yang pertama yang dikembangkan itu namanya Eliza. Teman-teman bisa coba tuh di Google ya, diketik aja chatbot Eliza gitu. Ini aplikasinya masih ada di website. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, itu dikembangkan tahun 60-an. Nah, di tahun 80-an masih hal yang serupa itu juga dikembangkan dengan nama yang berbeda, namanya adalah Ask Uncle Erza. Jadi ada dua itu, chatbot yang dikembangkan di tahun 60 dan 80. Nah, seiring berkembangannya teknologi, di tahun 90-an itu sudah mulai dikenalkan mode asinkron dan sinkron. Kenapa? Karena sudah mulai ditemukannya telepon, mulai sudah ditemukannya internet, sehingga memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara virtual atau secara maya. Itu di tahun 90-an. Nah, naik lagi gitu ya, ada perkembangan teknologi lagi di tahun 2000-an, itu yang mode asinkron itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena kita komunikasinya tidak bisa real time. Nah, sehingga banyak dikembangkan lagi yang sinkron gitu ya, yang sinkron, yang dua arah komunikasinya. Lalu di tahun 2010 kan augmented reality dan virtual reality. Nah, teman-teman dulu masih ingat ada game Pokemon gitu ya, Pokemon terus ngejar-ngejar. Nah, itu di tahun 2010 apa namanya cyber counseling juga mengarah ke sana. Untuk apa? Kalau dulu untuk biasanya kita itu kalau takut dengan ketinggian, kita itu di terapi, di counseling gitu ya, misalnya menggunakan desensitisasi teknik di dalam apa namanya behavioral digabungkan dengan virtual reality untuk mengobati fobia-fobia gitu. Nah, kemudian di tahun 2020 itu kita sudah dikenalkan dengan artificial yang saat ini kita kenal dengan apa ChatGPT dan apa kawan-kawannya itu. Nah, itu juga sudah mulai bisa digunakan. Nah, kita lakukan di era 60-an dengan robot chat Eliza itu. Kita bisa curhat di situ. Nah, ini ada hal yang menarik. Kabar ada info di Malang bahwa ada salah satu mahasiswa PTS yang terjun dari jembatan Tunggul Mas itu teman-teman ya. Jembatan yang baru yang menghubungkan Telaga Mas dengan Tunggul Wulung. Nah, di situ ada mahasiswa yang bunuh diri lompat dari jembatan itu dan meninggal dunia. Nah, saya yang menarik itu kalau di media sosial itu selain melihat apa namanya beritanya itu juga melihat komentarnya. Nah, komentar netizen ini juga asik-asik ini kalau dibaca teman-teman ya. Nah, salah satunya di situ ada sebuah video yang apa ya menemukan sebelum kejadian. Jadi dia ditemukan meninggal jam 5 pagi, itu ada jam 2 malam itu ada seorang yang apa itu mau mancing di situ ya teman-teman. Itu sudah melihat bahwa anak itu sudah berdiri menghadap di apa namanya bawah jembatan itu sudah berdiri di situ dan ngomong sendiri katanya gitu. Nah, yang berkomentar ini lucu gitu. Wah, ada yang berkomentar gini. Wah, Masnya kalau tahu dia ngomong sendiri, kenapa tidak disamperin diajak ngobrol gitu. Terus ada lagi yang komentar begini. Daripada ngobrol sendiri, mending ngobrol dengan ChatGPT. Ada yang ngomong seperti itu. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa ternyata artificial intelligence itu juga sebagian dimanfaatkan orang untuk media curhat, teman-teman. Nah, tetapi ini juga ada risikonya sebetulnya gitu ya. Kenapa? Karena yang kita ajak ngobrol itu adalah mesin gitu, sehingga tidak ada apa ya, tidak ada nuansa empati, tidak ada jalinan emosional gitu. Adanya cuma ya kalau nggak hitam ya putih gitu. Tetapi kan di dalam konseling tidak begitu. Kadang kita juga. Nah, maka demikian teman-teman, kita perlu gitu ya hari ini mencoba untuk apa namanya ya mengembangkan ilmu kita oleh semua orang yang sangat membutuhkan dan bebas itu teman-teman ya. Nah, itu maka kita harus kedepannya gitu ya, kedepannya cyber counseling itu masih sangat apa namanya sangat berpeluang untuk diteliti, untuk dikaji lebih jauh unsur itu teman-teman ya. Teman-teman bisa menelitinya dari sudut pandang artificial intelligence atau juga teman-teman bisa mengkombinasikan dengan pendekatan-pendekatan postmodern seperti SFPG, seperti family therapy dan lain sebagainya. Itu bisa cyber counseling ini
masih sangat berpeluang juga diteliti dari sudut pandang keislaman atau spiritualnya. Itu juga sangat berpeluang besar ketika kita meneliti dari sudut pandang local wisdom atau kearifan lokal. Gimana sih sebetulnya apa misalnya suku Dayak atau suku Madura atau suku Tengger misalnya kayak kita ada di Blora gitu, itu bisa kita gunakan dan masih sangat berpotensi untuk diteliti lebih dan juga apa ya ide penelitian untuk teman-teman yang hari ini sedang mengerjakan penelitian skripsi ataupun penelitian yang lain. Saya kemarin baru dihubungi oleh apa namanya mahasiswa dari Magelang gitu ya. Dia pengen meneliti gitu ya tentang cyber counseling yang dipandang dari konseling SFBC atau Solution Focus Brief Therapy gitu. Pak, kira-kira apakah memungkinkan gitu? Saya bilang iya itu sangat memungkinkan begitu karena cyber counseling itu adalah sesuatu hal yang modern dan SFBC itu adalah konseling yang memiliki paradigma postmodern sehingga nanti bisa nyambung begitu. Nah, kemudian teman-teman, selain saya ingin menyampaikan bagaimana prediksi dan juga hal-hal yang bisa kita teliti di masa depan tentang cyber counseling, saya juga ingin menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita lakukan, perlu kita siapkan, dan juga perlu kita dalami mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor cyber counseling. Bagaimana? Ada beberapa keterampilan yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah satu keterampilan komunikasi, teman-teman. Nah, keterampilan komunikasi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam cyber counseling karena memang kita harus apa namanya ekstra gitu ya, harus ekstra. Kita itu kalau komunikasi melalui online dengan komunikasi secara verbal biasa itu berbeda, teman-teman. Ya, kita harus sangat ini sih apa effortnya lebih 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 gitu ya daripada yang komunikasi melalui tatap muka langsung. Kadang-kadang kita suka belibet gitu. Pasti teman-teman ngalami gitu ya. Eh, Gimana rasanya untuk berkomunikasi di depan layar gitu. Rasanya kayak gimana ngobrol sendiri gitu. Senyum-senyum sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Tetapi kalau itu dilatihkan itu ya menjadi sesuatu hal yang asik dan juga ya terbiasa begitu, teman-teman. Nah, kemudian hal yang perlu digarisbawahi di dalam sebuah keterampilan kita memahami atau menguasai bahasa verbal lisan, kita juga perlu memahami bahasa nonverbal. Nah, tantangannya di sini kita hanya setengah badan. Bahkan kalau kameranya terlalu dekat, yang kelihatan kepalanya saja gitu. Nah, kalau kita konseling mati kalau kita face to face gitu ya. Nah, tantangannya ada di situ. Sehingga kita dengan adanya keterbatasan bahasa nonverbal yang disampaikan konseling, itu kita juga harus bisa memaksimalkan, mengoptimalkan. Kemudian yang harus dimiliki oleh konselor cyber, yakni adalah keterampilan konseling. Ini yang tak sampaikan tadi bahwa di dalam menguasai tentunya ya, menguasai seluruh pendekatan di dalam konseling. Ya. Kalau tidak bisa seluruh ya setidaknya adalah satu yang menjadi senjata utama kita. Entah teman-teman pakai behavioral atau entah teman-teman pakai gestalt atau pakai realita atau pakai SFBC atau pakai pendekatan yang lainnya yang memang itu dikuasai oleh teman-teman. Kenapa harus menguasai keterampilan konseling? Karena memang ada sebuah riset dari Lambert, ya ini tahunnya sudah lama, tetapi ini masih menjadi sesuatu hal yang relevan dengan kita hari ini. Jadi, konseling itu 15% keberhasilannya 15% itu ditentukan oleh kemampuan kita dalam melakukan konseling. Di dalamnya itu merujuk pada prosedur atau tahapan konseling dan teknik konseling. Jadi dua itu harus kita pegang. Prosedurnya jelas, tekniknya juga jelas. Gitu. Nah, kemudian selain keterampilan komunikasi dan keterampilan konseling, kita juga tidak boleh meninggalkan keterampilan dalam IT. Nah, ini kalau kita konseling dengan menguasai keterampilan IT, jangan sampai kita itu apa namanya istilahnya ya gagu atau gemeter gitu ya ketika kita ingin share screen gitu ya. Nah ini nanti kalau tidak nampak ini terus saya harus bagaimana ini itu harus kita tanggulangi teman-teman. Jadi kita harus menguasainya, kita tahu nanti bagaimana risiko yang terjadi, kita harus juga gitu ya. Kalau nggak bisa ini, kalau ada trouble kayak gini harus bagaimana itu harus kita apa namanya siapkan gitu. Oke, ini teman-teman, kita juga perlu memperhatikan yang namanya
Ini hubungan terapeutik gitu ya. Nah, gini teman-teman, ini yang tak sampaikan tadi. Jadi keberhasilan sebuah konseling itu gitu ya, atau dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Yang pertama paling besar itu adalah ekstra terapeutik dan kondisi konseling. Nah, ekstra terapeutik itu apa? Ekstra terapeutik itu adalah kondisi konseling. Misalnya apa? Misalnya adalah dukungan sosial dari lingkungan-lingkungan konseling. Misalnya apalagi? Misalnya adalah kondisi kesehatan konseling. Misalnya apalagi? Eh, Support dari namanya kondisi konseling atau kondisi ekstra terapeutik. Jadi sebuah kondisi yang mendukung di luar konseling. Lah, yang kedua yang memiliki sumbangsih atau dampak yang besar 30% itu dari hubungan yang terapeutik. Hubungan terapeutik itu adalah, ini sering tak sampaikan ketika di kelas begitu. Yang dulu pernah ketemu di kelas saya gitu ya. Hubungan terapeutik itu adalah hubungan antara konselor dan konseli yang menyembuhkan. Analoginya seperti apa? Seperti adik-adik ketika sakit datang ke dokter gitu ya. Karena saking percayanya dengan dokter tersebut, belum diperiksa, masih sampai depan pintu itu sudah merasa sembuh gitu ya. Karena saking percayanya. Nah, nanti kalau teman-teman jadi konselor kalau bisa ya begitu gitu ya. Jadi sangat disukai dengan siswa-siswanya, sangat dikagumi oleh siswa-siswanya sehingga ketika siswa bermasalah gitu ya, belum ketemu aja gitu atau ketemu dengan senyumanmu saja itu sudah merasa lega dan sudah merasa sembuh gitu. Wah, ini saya melihat Bu Ervita ini saya sudah sembuh ini gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadilah konselor yang dirindukan dan dinanti para siswanya. Lalu 15% lainnya yang menyumbangkan keberhasilan konseling itu adalah pendekatan dan teknik konseling. Jadi, teman-teman harus menguasai prosedur dan tahapan konseling serta teknik-teknik yang ada di dalam pendekatan tersebut. Yang terakhir yang menyumbangkan 15% yaitu adalah harapan keberhasilan dari konseling. Jadi, kalau misalnya kita konseling, kalau konselingnya sudah tidak memiliki harapan untuk kesembuhan, ya kita kehilangan 15% untuk keberhasilan di dalam konseling itu. Gitu teman-teman. Jadi kita harus faktornya dari konselor itu sendiri. Nah, dari 4 hal ini teman-teman, dari 4 faktor ini, kalau kita di petani itu diaplikasikan, dikategorikan, itu ada dua kategori. Satu adalah kategori yang dari konselor. Jadi faktor yang berasal dari konseling. Nah, yang mana Pak? Yang dari faktor yang keempat. Nah, yang kedua, yang faktor konselor itu yang mana? Yang faktor dari konselor. Yang kedua dan yang ketiga. Lalu, maka diri kita harus memaksimalkan yang faktor nomor 2 dan nomor 3. Karena itu dari konselor. Selebihnya, kita gitu ya teman-teman, kita hanya bisa mensupport gitu ya. Selain pendekatan dan teknik konseling, kita juga harus memaksimalkan hubungan yang ada di tatap muka dengan yang di cyber ini teman-teman ya. Kalau di cyber kita perlu memperhatikan kontak mata ketika berinteraksi dengan konseli di video conference. Nah, juga dari pengalaman gitu ya, pengalaman. Jadi ternyata teman-teman yang saya temukan adalah ketika mata konselor itu menatap kamera gitu ya, itu ternyata seperti konselor itu menatap konseli. Jadi yang terlihat di layar konseli itu seperti konselor menatap konseli. Itu kalau konselornya menatap kamera. Nah, tapi kalau konselornya itu menatap layar monitor, itu seperti konselor itu tidak memperhatikan konselinya. Lah maka gimana? Maka kita harus persentasenya untuk menatap kamera itu kalau bisa jauh lebih banyak daripada menatap monitor. Itu karena nanti supaya yang muncul di layar konseli itu adalah seperti dia kita perhatikan gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah gestur tubuh kita teman-teman ketika konseling gitu. Kalau bisa memang gestur itu juga tidak terlalu tegang dan juga tidak terlalu santai. Yang tegang itu gimana? Yang tegang itu yang duduknya terlalu tegak gitu teman-teman.
Lah yang santai yang gimana? Yang santai itu adalah yang bersandar itu. Jadi kita memang harus luwes ketika di dalam video conference seperti ini gitu. Itu tentang gestur tubuh. Lalu yang selanjutnya adalah mimik muka. Karena ini menjadi apa ya? Menjadi first impression dari apa namanya? Dari proses konseling kita di cyber, maka mimik muka yang kita tampakkan itu adalah sesuatu hal yang menceriakan gitu ya, yang banyak senyum gitu, dihargai, merasa diperhatikan kayak gitu. Itu mimik muka kita jaga. Apakah perlu pakai kamera yang jahat gitu ya? Ya kalau dipeda gitu ya, itu juga sangat bagus gitu. Tentu juga harus mendukung pencahayaan yang pas gitu sehingga nanti hasilnya juga cerah gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya sampai lupa, baik di konseling secara tatap muka ataupun secara cyber, pilihan kata itu sangat sangat krusial. Kalau kita itu komunikasinya melalui chat atau berbasis chat, kita harus hati-hati dalam pemilihan kata. Itu yang mengintonasikan kata kita itu adalah konseling kita gitu ya. Misalnya apa ya misalnya saya saya kurang percaya misalnya gitu. Saya kurang percaya. Saya bisa mengatakan itu sebetulnya terus si konselingnya yang menandakan itu gitu. Hah? Konselornya nggak percaya sama saya gitu. Jadi antara ini bahas apa namanya serius itu sulit dibedakan gitu. Jadi kita harus hati-hati ketika memilih kata di dalam konseling online di yang berbasis teks gitu. Oke. Terus yang selanjutnya adalah nada bicara. Nada bicara perlu kita atur gitu ya teman-teman ketika konseling kita sedang bahagia, otomatis ya nada bicara kita adalah yang ya membahagiakan gitu. Kalau yang sedih ya berarti kita harus merespon dengan bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih lirih gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi dan apa namanya iklim yang terjadi dengan konseli. Yang nomor selanjutnya adalah kita harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik, ya good listener gitu ya. Jadi harus bisa mendengarkan yang baik apa yang disampaikan oleh konseli kita karena memang itu menjadi poin utama di dalam cyber counseling, mendengarkan. Dan yang terakhir adalah merespon dengan tepat gitu. Kalau misalnya konselingnya sedang bahagia, ya kita ya dengan senyuman gitu ya, dengan penuh penghargaan kepada konseling kita. Kalau konselingnya sedih juga kebalikannya, ya kita harus menampakkan mimik muka yang turut bersedih, berempati kayak gitu. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk membangun hubungan yang terapeutik dengan para konseling kita, teman-teman sekalian, khususnya di dalam cyber counseling. Nah, sekarang teman-teman tak kenalin bagaimana tuh ya prosedur atau tahap dari cyber counseling ini. Nah, beberapa mungkin ada yang sudah tahu, beberapa juga mungkin masih bertanya-tanya gitu ya. Ini apa ini gitu ya, cyber counseling itu prosedurnya kayak apa gitu. Nah, gini teman-teman, yang menjadi titik poin pembeda dari cyber counseling itu kita harus ada tahap pra-konseling dan tahapan konseling tatap muka. Kalau di dalam tatap muka, ya kita masuk di tahapan konseling langsung aja enggak apa-apa gitu. Mulai misalnya kalau kita pakai ini ya, yang gampang pakai behavioral katakanlah, identifikasi masalah misalnya gitu. Atau assessment gitu ya, assessment. Terus yang kedua apa? Setting misalnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau cyber counseling nggak bisa begitu gitu ya. Kalau cyber counseling katakanlah kalau saya menggunakan behavioral cyber counseling misalnya, kita harus memulainya dari tahapan pra-konseling. Apapun pendekatan yang digunakan, pra-konseling dan pasca-konseling harus ada. Apa yang dilakukan di dalam tahap pra-konseling, Pak? Gitu ya. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat, ini penting ya. Ada trouble, jangan sampai suara kita putus-putus, jangan sampai gambar kita terjeda-jeda kayak gitu. Nah, maka perangkat ini harus disiapkan ya mulai dari kamera, dari speaker, dari mikrofon, dari perangkatmu pakai laptop atau mau pakai HP, jaringan internetmu juga harus kuat kayak gitu. Itu perlu kita assessment. Kita harus melakukan assessment dulu. Jadi karena kita di dalam cyber counseling itu terkadang ketemunya konseling ya masih pertama kali itu, maka kita harus dilakukan menggunakan Google Form ataupun menggunakan apa namanya handphone gitu ya, atau WA atau Telegram monggo gitu, dilakukan assessment dulu. Ya di situ selain assessment kita juga melakukan pendekatan pembangunan hubungan yang bagus. Lalu yang selanjutnya ini teman-teman jangan sampai lupa. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar namanya adalah informed consent gitu ya.
Itu apa? Informed consent itu, teman-teman, isinya adalah informasi, ya, informasi tentang pelaksanaan cyber counseling. Jadi di dalamnya itu nanti ada informasi cyber counseling itu apa, dilakukannya berapa kali, terus kemudian apa yang boleh tidak boleh, resikonya bagaimana, itu semuanya ada di situ. Jadi nanti kemudian kalau udah dibaca, di situ ada muncul lembar persetujuan. Kamu setuju enggak dengan seluruh apa namanya syarat-syarat dan juga kondisi yang disampaikan di dalam info consent itu kayak gitu. Nah, kalau dia setuju dari konseling itu, bener enggak ini orangnya gitu ya. Karena kalau di cyber itu ya banyak risiko teman-teman, ya salah satu daftar dengan yang datang misalnya kayak gitu. Ada juga semacam itu. Terus kemudian juga ini penting teman-teman, ya, identifikasi kontak darurat. Nah, ini penting, identifikasi kontak darurat. Kenapa? Karena kita berjauhan dari konseling kita memerlukan kontaknya, entah neneknya, entah sopo gitu ya, entah bapak kosnya atau ibu kosnya gitu. Jadi orang yang ada yang tidak diinginkan atau darurat, kita bisa menghubungi kontak itu. Misalnya tiba-tiba, sudah saya Pak, saya ingin melakukan bunuh diri saja misalnya. Kayak misalnya kita berdekatan nih gitu ya, langsung tak tarik gitu ya. Oh jangan gitu ya. Nah, tapi kalau kita jauh, siapa yang mau apa namanya menghentikan kondisi tersebut? Ya orang-orang yang ada di untuk menanggulangi hal-hal yang darurat itu. Terus kemudian kalau udah, kita perlu menjelaskan prosedur dan risiko yang terjadi. Lalu kita harus bisa memperhatikan ini teman-teman, isu budaya. Ini jangan sampai lupa. Isu budaya itu contohnya gini, tempat-tempat yang memang itu di dalam daerah yang memang memperhatikan syariat Islam misalnya, di Aceh misalnya. Kalau di Aceh itu konseling nggak boleh dengan lawan jenis, bolehnya ya sesama jenis. Kalau perempuan ya dengan perempuan, konselornya laki-laki ya konselingnya juga harus laki-laki, kayak gitu. Itu harus kita perhatikan. Terus yang terakhir adalah structuring. Kalau structuring teman-teman ya pasti udah tahu gitu ya, bagaimana peran konselor, waktunya berapa lama gitu ya, konselornya boleh ngapain, konselingnya boleh ngapain, itu structuring. Nah, lalu kalau sudah itu semua dilakukan, teman-teman baru boleh masuk ke tahap konseling. Nah, tahap konseling ini itu dilakukan sesuai dengan prosedur pendekatan yang digunakan. Misalnya tadi tak contohin pakai behavioral. Nah, barulah di sini muncul mulai dari tahap yang pertama behavioral, tentunya adalah identifikasi masalah atau assessment. Yang kedua masuk ke goal setting atau tujuan. Terus kemudian apa teknik implementation gitu dan evaluasi, dan yang terakhir terminasi. Nah, kalau udah itu dilakukan, nah pasca konseling itu ngapain yang dilakukan apa aja? Satu adalah melakukan evaluasi teman-teman. Belum berjalan dengan sesuai dengan prosedur apa belum kayak gitu. Terus kemudian berhasil atau enggak kayak gitu. Lalu setelah itu, teman-teman jangan lupa, karena kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka juga harus ada bukti pertanggungjawabannya. Berupa apa? Berupa laporan kondisi, kapan, hari apa, terus perkembangannya bagaimana, itu harus dicatat. Biar nanti kalau kita ditanya, mana buktinya Bapak atau Ibu telah melakukan cyber counseling, nah itu laporannya itu hasilnya begini gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah melakukan monitoring secara berkala, teman-teman. Kita bisa memonitoring perkembangan konseling itu, bisa dari WhatsApp, bisa dari video conference lagi, tetapi bagaimana perkembangannya kemarin, berhasil atau enggak, kendalanya apa, kayak gitu. Jadi dimonitoring. Supaya layan kita itu sementara tetapi itu permanen. Kalau dia berubah ke arah yang lebih baik, yaitu sifatnya permanen, bukan yang sementara. Itu. Terus yang selanjutnya, kalau kita sudah memahami prosedurnya, ini saya mau memberikan ini teman-teman, beberapa etika gitu ya, karena tadi temanya adalah etika gitu ya, etika dalam cyber counseling. Nah, saya kira teman-teman perlu memahami 5 hal ini. Mungkin ini tak sampaikan secara singkat aja karena memang waktunya juga sudah mepet. Jadi etika yang pertama adalah, ini penting banget ya, kerahasiaan dan privasi. Ini harus dijaga teman-teman. Sekalipun cyber counseling itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, catatannya adalah gini teman-teman. Teman-teman sebisa mungkin ya janjian dengan konseling itu di dalam ruangan atau kondisi lah ya, kondisi yang itu privasinya terjaga. Kalau bisa jangan di ruangan terbuka ya teman-teman ya. Ya setidaknya ya entahlah di tempat yang nyaman, atau kamu nyewa roomnya yang ada di kafe atau di mana kayak gitu misalnya gitu. Atau kamu di kamar juga nggak apa-apa gitu. Ya jangan sampai ketika kamu enak-enak konseling terus tiba-tiba
adikmu masuk gitu ya tanpa baju unul 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 gitu kan, nggak lucu gitu ya. Apalagi kelihatan di kamera gitu, karena belakangnya tidak di blur misalnya. Nah, itu harus kita perhatikan gitu ya, kerahasiaan dan privasi. Jangan sampai orang juga mengetahui gitu. Terus yang selanjutnya mengenai inform consent. Ya, kan ya bahwa inform consent itu isinya adalah berkaitan dengan prosedur, batasan, dan juga risiko yang terjadi di dalam konseling online. Kenapa perlu inform consent? Supaya konselingnya itu sudah apa namanya ya, menyiapkan gitu ya, sudah siap dengan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi ketika konseling online. Terus yang ketiga, bawahi dan juga tak bold, tak warna kuning ya. Kita harus melakukannya secara profesional. Jadi waktunya itu juga harus profesional. Busana yang kita gunakan, pakaian kita gitu ya, ya harus pakai busana yang rapi dan sopan gitu. Itu karena kita melakukan secara profesional. Waktunya juga demikian teman-teman. Ya sebisa mungkin tidak saling, kalau memang itu membutuhkan banget gitu ya, ya janjian lah setidaknya gitu. Jangan jam 1 malam ya video conference gitu. Oke, terus yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah mengelola krisis profesional. Nah, ini penting. Jadi konselor digital itu harus yang krisis, kayak yang tadi teman-teman ya. Misalnya kalau ada sesuatu hal yang darurat, maka kita harus segera menghubungi kontak darurat yang sudah disediakan oleh konseli. Yang terakhir, kualifikasi. Maka kita setidaknya menguasai 3 hal tadi teman-teman ya. Ada keterampilan komunikasi, keterampilan konseling, dan juga itu cyber counseling bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya, bisa terjamin lah gitu profesionalitasnya. Apalagi kalau teman-teman misalnya sudah melakukan pelatihan-pelatihan cyber counseling, mengikuti workshop cyber counseling, itu wah jauh lebih keren gitu teman-teman. Itu ada 5 etika yang perlu dipahami dan juga diperhatikan di dalam cyber counseling. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan gitu ya teman-teman. Apakah ya supaya lebih mantap gitu ya teman-teman. Apakah cyber counseling itu efektif gitu ya? Jawabannya efektif gitu ya. Jawabannya sama-sama efektif. Jadi antara cyber counseling dengan konseling tatap muka atau face to face itu sama-sama efektif. Ini ada beberapa riset yang membuktikan itu. Termasuk diantaranya adalah riset-riset yang pernah saya lakukan gitu. Ternyata juga memiliki dampak yang efektif. Nah, teman-teman, ini ada beberapa pendekatan yang sudah pernah diuji cobakan melalui cyber counseling. Di antaranya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Terus kemudian ada konseling realita. Konseling realita ini pernah saya teliti 2 kali gitu ya. 2 kali dan alhamdulillah hasilnya namanya website oke, tak coba menggunakan Android juga oke. Terus kemudian SFBC, Solution Focus Brief Counseling gitu ya. Terus lagi ada dan ACT gitu ya. Masih banyak lagi pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam cyber counseling teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa media yang pernah digunakan di dalam cyber counseling. Nanti mungkin teman-teman bisa menjadi ini ya inspirasi risetnya ke penelitian yang lain. Medianya bisa pakai chatting, video conference, web-based, Android, augmented reality, virtual reality gitu. Kemarin yang terakhir saya bersama dengan tim dari UNES itu mengembangkan yang virtual reality, kayak ajak gitu ya untuk memberikan pelatihan tentang apa namanya cyber counseling di tahun lalu ya, di tahun lalu area intervensi yang apa namanya efektif diberikan melalui cyber counseling. Jadi cyber counseling itu pernah nangani masalah apa saja, psychological well-being, kejujuran akademik, keterbukaan diri, bahkan juga ada cyberbullying, konsep diri, perencanaan karir, dan juga kecemasan atau depresi. Jadi sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa cyber counseling itu juga efektif, gitu ya, sama-sama efektif dengan konseling tatap muka. Nah, saya kira begitu teman-teman sekalian apa yang dapat saya sampaikan di dalam webinar pada pagi menjelang siang ini teman-teman. Dan semoga sedikit apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, memberikan kita wawasan, ilmu, dan juga nanti saya berharap gitu ya, ada yang mengikuti jejak-jejak saya untuk meneliti tentang konseling online atau cyber counseling. Dan ini teman-teman beberapa yang saya sampaikan itu sudah, kalau mau versi lengkapnya itu teman-teman juga bisa membaca buku yang saya tulis berserta
kawan-kawan, judulnya adalah konseling online, konsep dan strategi layanan BK di era digital. Keranjang kuning, wah, entah keranjang kuning atau keranjang oranye gitu ya. Monggo gitu ya. Atau juga bisa kontak saya 011720 seperti yang disampaikan oleh Mbak Zahra tadi. Gitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akan sangat senang juga kalau mau ngajak saya diskusi mengenai konseling online. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Mbak Zahra. Wah, gimana nih teman-teman? Udah materi yang disampaikan Pak Abi sangat keren sekali kan tentunya. Itu apalagi kita nih sebagai seorang konselor muda harus bisa menerapkan atau mempunyai banyak cara ya yang tadi disampaikan Pak Abi juga. Nah, kayaknya wajah-wajah dari teman-teman yang cantik dan ganteng ini sudah nggak sabar nih mau bertanya kepada Pak Abi terkait cyber counseling tadi. Jadi eh, langsung saja ya teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Abi bisa raise hand terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa on cam, terus sebutkan nama dan asal instansi teman-teman di mana. Karena kita juga mau kenal dong teman-teman ini dari mana dan kita juga mau tahu webinar ini tuh udah sampai mana nih. Apakah dari luar Jawa atau dari luar kota? Itu sangat luar biasa. Jadi nanti teman-teman silakan bertanya on cam, jangan lupa asal kota ya. Terus oh bagi yang dari UIN Salatiga juga teman-teman bisa menyebutkan asal kotanya gitu. Langsung saja saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Nanti jika ada waktu tambahan, teman-teman bisa yang tadi belum bertanya, silakan bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sesi tanya buka saya jawab. Saya buka. Oke. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Itu namanya sudah ada yang raise hand itu Mbak Vika. Oh, Ya, dari Univet itu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak dan juga Kakak moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Disa Putri dari Pacitan dan saat ini saya kuliah di Universitas Sukoharjo. Terkait dengan materi hari ini, saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, itu apakah cybercounseling itu bisa diterapkan dalam layanan dasar dan layanan responsif? Untuk yang kedua, kan di dalam konseling itu ada beberapa teknik. Nah, apakah cybercounseling ini juga bisa diterapkan ke semua teknik atau hanya beberapa saja, Jika? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini gimana Mbak Zahra? Langsung dijawab apa ditampung dulu Mbak Zahra? Pak Abi bagaimana, mau ditampung dulu atau langsung dijawab oleh Pak Abi? Ini dibalikin di aku ya. Oke, langsung dijawab aja ya, biar nanti gampang ya, biar bisa Oh. biar komunikatif. Oke, Pak Abi. Oke, siap. Mohon izin Mbak Zahra untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Vika tadi. Iya, Terima Bapak. kasih Mbak Vika dari Univet ya, kalau asalnya dari Pacitan. Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama tadi. Apakah cyber counseling itu bisa digunakan di layanan dasar ataupun di layanan responsif gitu ya pertanyaannya. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi ceritanya begini. Sebetulnya gitu ya, layanan cyber counseling dulu memang awalnya untuk layanan yang sifatnya responsif. Jadi apa namanya? Ada sebuah permasalahan, kemudian kita bantu melalui cyber counseling. Seperti layaknya konseling pada umumnya gitu ya, teman-teman. Kalau konseling itu kan memang kalau di dalam komponen BK itu kan masuk layanan responsif gitu ya. Layanan yang memang tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dari para konseling kita. Itu memang awalnya cyber counseling dimasukkan di dalam kegiatan atau layanan yang sifatnya responsif. Namun gitu ya,
ini ada hal yang menarik. Namun di Barat, teman-teman ya, yang menjadi acuan dari kita mengembangkan cyber counseling, itu di Barat itu sekarang istilah bimbingan itu nggak ada, teman-teman ya. Istilah guidance itu sekarang sudah nggak ada. Terus gimana? Ya, istilah guidance itu sekarang sudah dileburkan menjadi satu di dalam konsep konseling. Itu ceritanya. Nah, maka kemudian cyber counseling itu saat ini dalam perkembangannya bisa digunakan sebagai layanan yang sifatnya itu layanan dasar. Ambil contoh ya, ambil contoh. Ambil contoh misalnya, kita ingin memberikan layanan informasi kepada siswa mengenai apa namanya, pemilihan karir misalnya, atau gampanglah pemilihan perguruan tinggi misalnya. Nah, maka kita sebagai konselor bisa mengembangkan sebuah inovasi, bisa menggunakan website atau bisa menggunakan aplikasi gitu ya, yang di dalamnya itu membimbing para siswa, satu, untuk mengetahui bagaimana potensinya. Jadi di situ di dalamnya disediakan asesmen yang bisa untuk mendeteksi apa sih sebetulnya potensi yang dimiliki, apa sih minatnya, bagaimana sih bakatnya, kayak gitu. Nah, kemudian di langkah selanjutnya misalnya kita bisa memberikan beberapa pertimbangan yang bisa selaras dengan apa namanya, bakat, potensi, minatnya, kayak gitu. Nah, sehingga di akhir sesi atau di akhir tahapan dari website itu nanti dia bisa memutuskan, oh kalau misalnya saya itu bakatnya begini, potensinya begini, terus kemudian ada beberapa alternatif perguruan tinggi dan jurusan, saya nampaknya lebih mantap untuk memilih masuk di jurusan BKPI UIN Salatiga misalnya, kayak gitu. Nah, itu merupakan bentuk dari layanan dasar yang sifatnya informatif. Jadi di situ sampai ada keputusan, selain mendapatkan informasi, tetapi dia juga bisa memutuskan apa namanya, arah dari pilihan karirnya, terutama untuk memilih perguruan tinggi yang pas untuk dia, kayak gitu. Jadi begitu jawabannya Mbak Bika untuk pertanyaan yang nomor 1. Lalu selanjutnya di pertanyaan yang nomor 2 tadi, apakah semua teknik bisa diterapkan di dalam apa namanya, cyber counseling gitu ya. Nah, dari beberapa pendekatan yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, yang saya sampaikan mulai dari SFBC, CBT, realita, dan berbagai yang saya sebutkan tadi, itu semua teknik bisa digunakan gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, beberapa teknik yang memang membutuhkan interaksi. Ambil contoh di Gestalt misalnya. Di Gestalt ada apa namanya, ada empty chair kayak gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan itu di dalam cyber counseling kayak gitu kan? Kita perlu memikirkannya kembali gitu. Terus apalagi misalnya di teknik-teknik yang lain yang mengharuskan kita berinteraksi dengan orang lain, misalnya role play misalnya kayak gitu. Nah, maka kita harus bisa mengkaji lagi, mengelaborasi lagi bagaimana caranya untuk mempraktikkan itu semuanya gitu. Saya kira eh, semua teknik itu bisa digunakan, cuma gitu ya, ada catatannya, kita perlu mensiasatinya gitu ya. Kalau itu membutuhkan interaksi dengan orang lain, misalnya ada role play, ya berarti kita harus selain mendatangkan konseli, kita juga setidaknya mendatangkan teman dekat konseli yang bisa di apa ya, dijadikan sebagai partner untuk melakukan role play atau misalnya psikodrama, katakanlah seperti itu. Jadi saya kira begitu Mbak Vika. Tapi untuk ini ya, untuk mengkonfirmasi apa yang saya katakan,
alangkah lebih baiknya jika itu diimbangi atau dibuktikan dengan menggunakan riset atau penelitian. Itu jauh lebih jos gitu. Gitu kira-kira Mbak Vika jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, barangkali dari Mbak Vika ada balikan lagi. Bagaimana Mbak Vika, atau ada masukan lain, atau tadi jawaban dari Pak Abi sudah jelas atau kurang jelas tentunya? Baik, Kak, sudah sangat menjawab sekali. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama Mbak Vika. Karena tadi juga jawabannya sudah sangat memuaskan ya. Jadi kita langsung ke penanya kedua. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand ya. Ini sudah ada ini. Ya, Fahmi ini ada yang resen, Arif. terus ada yang tanya ini Mbak Zahra di kolom chat ini. Mohon Oh iya ini. kalau misalnya bertanya di kolom chat bisa enggak gitu ya, karena mic-nya dan kameranya error gitu. Ya silakan bisa ya panitia. Bisa, bisa Kak. Sebentar ya, ini yang tadi raise hand terlebih dahulu. Ada Kak Fahmi Arif. Silakan Kak Fahmi untuk on cam dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum dan selamat pagi. Terutama sekali saya minta maaf sebab kamera saya ada sedikit masalah, jadi saya tak dapat nak on camera, tak apa ke? Ya oke enggak apa-apa. Okey, saya Muhammad Fahmi Arif daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Oke. Jadi soalan saya nak bertanya, adakah cyber counselling ini mampu menampung kompleksiti interaksi manusia yang melibatkan aspek non-verbal? Seperti yang kita tahu, dalam sesi counselling kan kita ada aspek bahasa badan, ekspresi muka. Macam mana kita nak perhatikan aspek ni kalau kita buat sesi counselling secara bersemuka? Okey, itu soalan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahmi, saudara Fahmi dari Malaysia ya. Malaysia, iya. Ya dari Malaysia. Wah ini webinarnya tidak hanya nasional, ternyata juga lintas negara ini teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab ya. Semoga bahasa Melayu yang saya sampaikan bisa terpahami dengan baik gitu ya, tersampaikan dengan baik gitu. Ya, baik. Di cyber counseling gitu ya, cyber counseling itu memang tantangan utamanya adalah berkaitan dengan bahasa-bahasa nonverbal yang memang memiliki sedikit memiliki sedikit sumbangsih gitu ya dari konseling tatap muka. Artinya bahwa bahasa nonverbal yang ditampakkan pada konseli itu jauh lebih sedikit daripada konseling tatap muka secara konvensional. Nah, sehingga untuk memaksimalkan pemahaman kita dalam bahasa nonverbal yang disampaikan oleh konseli, kita memaksimalkan bahasa nonverbal yang ditampakkan setengah badan ini. Tentu dari mimik muka, tentu dengan kontak mata, tentu dengan gaya bicara, tentu dengan nada bicara, ataupun dengan bahasa tubuh yang ditampakkan setengah badan itu. Nah, beberapa hal yang kita bisa perhatikan adalah ambil contoh. Ketika seseorang merasa gelisah, itu bisa ditampakkan misalnya dengan nada bicara yang gemeteran, terus kemudian pandangan mata yang tidak fokus, terus kemudian mimik muka yang ekspresinya tidak ceria kayak gitu. Itu bisa kita pahami gitu sebagai bentuk bahasa-bahasa nonverbal yang ditampakkan oleh konseli. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memahami dan juga mencari validitas bahwa yang ditampakkan itu memang gelisah adalah dengan kita melakukan
apa namanya ya, restatement atau melakukan reflection of feeling kayak gitu, atau bisa menggunakan eh, apa namanya, klarifikasi gitu ya. Jadi ada sebuah teknik di dalam komunikasi itu namanya adalah klarifikasi. Jadi kita menanyakan, mengkonfirmasi apakah memang benar yang ditampakkan di dalam bahasa nonverbal itu memang seperti apa yang kita yakini atau pahami. Ambil contoh adalah, misalnya kita bisa pakai gini, dari sorot mata atau mimik muka yang kamu sampaikan, nampaknya kamu sedang gelisah, misalnya kayak gitu. Maka dengan seperti itu, konseli akan menjawab, oh ya, saya memang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja dan saya saat ini sedang gelisah, misalnya kayak gitu. Nah, sehingga dengan berbantuan teknik komunikasi, bisa klarifikasi atau konfrontasi juga gitu ya, maka kita bisa memahami secara benar, memahami secara valid bahwa konseli kita sedang dalam keadaan yang seperti kita pahami, begitu. Saya kira begitu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada siapa tadi namanya, Mas Mas Fahmi, Pak. Fahmi ya, Mas Fahmi, begitu. Bagaimana nih Mas Fahmi, jawaban dari Pak Abi sudah memuaskan belum? Apalagi Mas Fahmi kan ini dari Malaysia ya. Kita juga dari Indonesia, bahasanya mau mirip-mirip sedikit lah ya. Ya, pakai Melayu. Iya, terima kasih. Jawapannya sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Ya, Terus ini ada pertanyaan terakhir nih Pak, dari yang oke di chat ini, oke. Mbak Nindya Selolo Karina. Silakan Mbak bisa apa on mic-nya terlebih dahulu, perkenalan nama, instansinya dari mana, tidak usah on cam, kalau kameranya tidak bisa tidak apa-apa. Oke, Kak. Perkenalkan nama saya Nindya Solo Karina Temanggor dari Universitas Pancasakti Tegal. Dari Universitas Pertanyaan Mbak Pancasakti, Nindya. Mbak. Pertanyaan Pak. Mbak Nindya. Pertanyaan dari saya, apakah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang cyber counseling, dan jika ada, bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Indonesia dapat diterapkan dalam praktik cyber counseling? Dan yang kedua, apa saja ketentuan yang harus dipatuhi oleh praktisi cyber counseling dan implikasinya bagi praktik cyber counseling di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nindya. Saya mohon izin Mbak Zahra untuk langsung merespon ya. Iya, oke, Oke, baik, Pak. baik. Menarik ini apa yang disampaikan oleh Mbak Nindya sini ya. Jadi begini teman-teman sekalian dan juga Mbak Nindya, bahwa ini masih menjadi PR besar kita sebetulnya ya di dalam pelaksanaan cyber counseling yang ada di Indonesia. Sejauh ini dan sejauh yang saya pahami, itu memang belum ada peraturan yang secara spesifik gitu ya mengatur mengenai bagaimana praktik dari cyber counseling itu. Tetapi yang menjadi acuan kita saat ini, yang menjadi aturan dasar, itu kita mengacu pada aturan cyber counseling atau online counseling yang diterbitkan oleh APA gitu ya. Asosiasi ASCA, maksud saya ASCA ya, Asosiasi Konseling Amerika, itu yang menjadi kiblat atau menjadi dasar kita untuk melakukan cyber counseling di Indonesia gitu. Tentu itu menjadi aturan global gitu ya yang mengatur tentang cyber counseling. Meskipun demikian, kita tetap memahami, kita juga menyesuaikan gitu ya praktik-praktik cyber counseling dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia.
sehingga praktik cyber counseling yang kita laksanakan itu bisa diterima secara budaya dan juga secara lokal gitu ya, secara lokal di Indonesia. Itu yang menjadi dasar dari praktik cyber counseling yang ada di Indonesia. Nah, memang undang-undang yang cyber counseling yang kita harapkan itu masih menjadi PR besar oleh Asosiasi BK Indonesia atau APKIN, teman-teman, yang nantinya memang ketika cyber counseling ini sudah mendapatkan sudah mendapatkan ruang yang jelas, maka nanti PR dari APKIN adalah yaitu memberikan regulasi, memberikan undang-undang yang khusus mengatur proses atau prosedur dari cyber counseling itu sendiri. Tapi jawaban saya adalah hari ini belum ada undang-undangnya, tetapi acuan kita pada aturan cyber counseling yang disampaikan oleh ASCA, Asosiasi Counseling Amerika, itu menjadi dasar kita. Lalu kemudian pertanyaannya selanjutnya, apa saja ketentuan yang harus dipatuhi oleh praktisi cyber counseling? Nah, ada beberapa hal gitu ya, yang tadi saya sampaikan di bagian etika konseling gitu. Yang pertama adalah berkaitan dengan privasi. Ini menjadi titik utama dari setiap pelayanan konseling, baik face to face ataupun cyber counseling. Karena ketika kita menggunakan cyber counseling, tentu tantangan kita untuk menjaga privasi itu usahanya jauh lebih gitu. Jauh lebih sulit, jauh lebih lebih berisiko gitu. Sehingga memang untuk pengembangan aplikasi-aplikasi cyber counseling itu harus diperhatikan unsur keamanannya. Makanya kemudian ada Enscript gitu ya, end to end itu ya, kalau teman-teman kalau di aplikasi WhatsApp misalnya itu. Jadi sehingga itu untuk meningkatkan keamanan cyber sebetulnya dalam komunikasi cyber counseling. Terus kemudian selain privasi, kita juga perlu memahami konteks budaya. Tidak semua orang bisa sama seperti budaya yang kita akui gitu ya, atau kita anut, sehingga kita harus memperhatikan itu. Selain itu, yang paling penting adalah kita harus melakukan konseling itu secara profesional. Nah, profesional letaknya di mana? Letaknya ya pada kemampuan kita, keahlian kita, terus kemudian akuntabilitas kita. Jadi layanan kita itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, tidak dilakukan secara, mohon maaf dalam tanda kutip, malpraktik. Itu sangat tidak disarankan begitu ya. Jadi memang harus sangat Profesional. Nah, seperti halnya teman-teman ya, mohon maaf, di beberapa waktu lalu yang rame di media gitu ya, ada seorang dokter gitu ya, oknum dokter yang melakukan pemerkosaan gitu ya kepada keluarga korban kayak gitu. Ya, kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi di dalam konseling itu harus memang dilakukan secara profesional. Meskipun ya teman-teman ya, di dalam konseling itu sangat riskan dengan yang namanya CLBK ya. Bukan CLBK, Cinlok, sorry ya, Cinlok. Itu sangat memungkinkan gitu ya terjadi semacam itu. Tetapi kita tidak boleh sampai terjerumus ke situ, karena kita sudah dijanji gitu ya. Kita sudah mengikrarkan janji bahwa layanan konseling itu harus dilakukan secara profesional. Saya kira dengan memperhatikan aspek keamanan, aspek budaya, dan profesionalitas kita dalam memberikan layanan kepada konseli di dalam cyber, saya kira itu menjadi poin utama dan tidak menjerumuskan kita ke dalam situasi-situasi yang itu merugikan dari segi konseli dan juga konselornya. Saya kira begitu jawaban saya untuk Mbak Nindias. Kurang lebihnya saya berikan ke moderator. Terima kasih.
Gimana nih, Mbak Nindias? Tadi jawaban dari Pak Abi sudah sangat memuaskan kan? Sudah sangat memuaskan, Kak. Tentunya memuaskan dong, apalagi Pak Abi kan juga Tinggi, sangat Kak. wawasannya sangat luas sekali nih. Nah, teman-teman langsung aja ya karena waktu juga semakin maju juga, semakin siang juga nih. Pasti teman-teman juga udah pada lapar kan, pada capek ini mau mau nonton TV atau mau rebahan gitu. Eh, terus kayak saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara webinar pada hari ini. Ya, sama-sama Mbak Zahra dan juga teman-teman semuanya. Dan saya juga mengucapkan kepada teman-teman yang juga sudah mau ikut webinar yang dari universitas lain juga menyempatkan ikut webinar di sini. Padahal ini kan hari weekend, harusnya kalian ya jalan-jalan healing lah ya. Malah kalian mendengarkan penyampaian materi yang dari Pak Abi, tapi materinya kan sangat puas nih, apalagi sangat seru, ringan, berbobot dan bermanfaat juga. Kita juga sebagai konselor muda nih, calon konselor muda harus bisa menerapkan semuanya ya teman-teman. Kita juga sebagai konselor muda kita harus mempunyai banyak cara atau metode supaya bagaimana caranya individu itu bisa puas dengan layanan yang kita kasih kepada konseling itu. Nah, saya gitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator di sini, apabila ada tutur kata atau masih belibet-belibet ngomongnya gitu, saya mohon maaf ya teman-teman. Tidak Eh, apa-apa, sama-sama belajar kok. Terima kasih. Eh, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsinya bisa diambil di meja belakang ya, di rumah masing-masing. Baik, Pak. Nanti mau minta THR juga boleh nih ke rumah Pak Abi. Sudah siap angpaunya. Iya. Terima kasih untuk Pak Abi dan Kak Zahra. Tadi materi yang dibawakan sangatlah keren dan Keren. nanti sehingga nanti bermanfaat untuk kita ke depannya kita Amin. menjadi konseling gitu ya Kak ya. Amin. Memang spill sedikit materi tentang tadi Kak. Eh, yang saya kutip yang apa sih namanya? Di situ ada kata Pak Abi yang sangat unik yaitu cyber counseling itu adalah kendaraan Iya, bagi kita untuk iya. menyampaikan ke klien atau konseling gitu. Mungkin kita sebagai konselor itu lebih membutuhkan eh, materi-materi seperti itu. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Abi dan Kak Zahra. Acara selanjutnya kita langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Mungkin teman-teman yang di rumah udah capek, udah lesu, udah butuh istirahat sama rebahan ya Kak ya. Betul sekali. Langsung aja kita ke sesi Sesi selanjutnya Kak. Sesi apa Kak? sesi selanjutnya yaitu kita sesi foto-foto dulu teman-teman. Yang belum on cam boleh on cam semuanya. Kita foto bersama ya. Sesi foto bersama. Aku Mungkin pesannya itu. 2 kali foto. Foto yang pertama formal, foto yang kedua non formal. Gayanya gimana Kak? Gayanya. Kita gayanya C karena kita konseling. Oke. Oke. Satu. Oke, mulai ya. Ini apa dulu ini? Ini C dulu Ini apa yang gimana formal dulu? dulu Pak. Oh, formal dulu ya. Oke. Ya, formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, ulangi. Ulangi lagi sekali lagi. Yuk. Udah Formal. siap semua? Oke, yuk. 1, 2, 3.
Oke, ganti gaya. Ke yang non formal. Yang non formal. Kayaknya C ya, kan kita Kita C ya. konseling. Oke, 1, 2, 3. Udah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Pak Abi. Siap, sama-sama. Sekian dari kami. Mungkin kalau ada kesalahan, kekeliruan juga ngomong kita juga masih ribet ya, baru Betul pertama kali ya sekali. Kak ya. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan karena kita masih belajar. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga untuk pemateri kali ini, Bapak Abi, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman dari panitia, dari MC, dan juga Mbak Sahria, teman-teman semuanya dari seluruh nusa dan bangsa. Matur nuwun ya. Saya mau izin untuk live dulu ya, teman-teman. Oh, baik Bapak, boleh. Mungkin ini jangan pada keluar dulu ya, karena sesi selanjutnya absen. Absennya kita lewat kolom chat ya teman-teman. Jangan lupa absen, karena ini syarat untuk kita mendapatkan